Halo anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Nah, dalam video part 1 ini yang akan kita bahas adalah tentang penjumlahan pecahan desimal terlebih dahulu. Nah, yang video berikutnya baru kita bahas tentang pengurangan pecahan desimal. Yuk kita mulai belajarnya. Anak-anak masih ingat dengan pecahan desimal? Harusnya masih ingat ya, karena kita baru belajar beberapa waktu ini bahwa pecahan desimal itu adalah pecahan yang ditulis dengan menggunakan tanda koma 0,5, 0,3 dan seterusnya. Lalu anak-anak juga pastinya masih ingat dong dengan penjumlahan dan pengurangan. Ini sering sekali kita temukan ya dalam keseharian juga. Jadi penjumlahan dan pengurangan ini bukan hal yang sulit bagi kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal? Apakah sudah bisa? Nah, bagi yang belum bisa, bisa mengikuti penjelasan berikut ini supaya lebih paham. Dan bagi yang sudah bisa, minimal dengan mengikuti ini, kalian bisa lebih mengerti ya. Kalian perhatikan contoh soal di bawah ini. 0,3 ditambah 0,5 sama dengan berapa? Ini sih pertanyaan masih mudah ya. 0,3 ditambah 0,5 sama dengan 0,8. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan penjumlahan bersusun ke bawah. Nah, sebenarnya penjumlahan bersusun ke bawah ini akan banyak kita gunakan dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal ini. Satu hal yang harus diingat, pada penjumlahan bilangan desimal, angka yang nilai tempatnya sama itu dijumlahkan. Dalam soal ini 0,3, nilai tempatnya itu adalah persepuluhan, satu angka di belakang koma, yaitu 3 dan 5 itu yang dijumlahkan. Ya. Baik, bagaimana dengan soal berikut ini? Coba kalian perhatikan. 0,3 ditambah 0,15. Kira-kira hasilnya berapa? Apakah 0,18 atau 0,45? Kira-kira jawabannya yang mana ya? Kalau ada kalian yang menjawab 0,18, sorry, jawaban kalian kurang tepat. Nah, jawaban yang seharusnya adalah 0,45. Loh, kenapa bisa? Mari perhatikan penjelasannya. 0,3 ditambah 0,15. Perhatikan penulisannya. Tanda koma itu harus lurus. Maka angka 3 akan lurus dengan angka 1. Itu sama-sama persepuluhan. Tapi kan 3 hanya satu angka di belakang koma. Nah, maka dari itu bisa menambahkan 0 di belakang angka 3 supaya sama, supaya jadi pecahan 2 desimal ya. Tetapi angka 0 itu kan tidak bernilai, jadi hanya untuk menambahkan angka saja. 0 ditambah 5 hasilnya 5, 3 ditambah 1 hasilnya 4, jadi 0,45. Yang diperhatikan adalah penulisan koma dalam penjumlahan dan pengurangan desimal itu harus lurus ya. Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut. 0,9 ditambah 0,16. 0,9 ditambah 0,16. Kita menggunakan cara bersusun ke bawah ya. Yang pertama, kita tambahkan dulu 0 di belakang angka 9 supaya sama-sama pecahan 2 desimal ya. Jadi 0,90 atau 0,90 ditambah 0,16. 0 ditambah 6 sama dengan 6. Kita tuliskan hasilnya di sini. Kemudian 9 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, ini yang menarik. Di sini ada angka 10. Apakah langsung kita tulis 0,106 atau 1,06? Nah, jadi yang ditulis di sini adalah kosongnya dulu. Satunya kita tulis di atas sini ya, untuk ditambahkan ke dalam bilangan asli. 1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi jawabannya 1,06.
jadi bukan 0,106 ya. Dalam penjumlahan, kalau soalnya itu pecahan 2 desimal, maka hasilnya pun pecahan 2 desimal gitu ya. Nah, jadi perhatikan ini, angka 0 ditulisnya di persepuluhan atau angka pertama di belakang koma, dan angka 1 ini ditulis di bilangan asli di depan koma ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami, dan nanti akan kita lihat dalam pembahasan yang berikutnya. Catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama, pada penjumlahan pecahan desimal utamanya, angka yang dijumlahkan adalah angka dengan nilai tempat yang sama. Kalau tempatnya persepuluhan, maka jumlahkan lagi dengan persepuluhan, atau angka di belakang koma, angka pertama di belakang koma. Kalau perseratusan, dia jumlahkannya dengan perseratusan, atau angka kedua di belakang koma. Ini harus diingat. Yang kedua, cara bersusun ke bawah harus memperhatikan penulisan tanda koma. Jadi tulis komanya itu harus lurus supaya angkanya, nilai tempat angkanya juga lurus. Yang ketiga, jika persepuluhan atau angka pertama di belakang komanya itu 10 atau lebih besar, maka puluhan diletakkan di depan koma, seperti contoh yang tadi sebelumnya. Dan yang keempat, ini yang paling penting, teliti dalam menghitung setiap bilangan. Baik, penjelasan dari Bapak tentang penjumlahan pecahan sampai di sini. Pada video berikutnya, Bapak akan memberikan contoh tentang penjumlahan pecahan desimal juga, tetapi dalam bentuk pembahasan soal ya. Oke, ditunggu saja untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran matematika kali ini. Selamat belajar, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. See you.